وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Anak-anak Bapak yang saya sayangi, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih banyak diberikannya nikmat. Sebagaimana biasa, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama, yaitu doa sebelum belajar kepada ketua kelas supaya dapat memimpinnya. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Sekretaris mana? Ya, Pak. Bagaimana hari ini? Hari semua, Pak. Semua? Jumlahnya 25 orang. 25 orang. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa ditingkatkan ya. Mudah-mudahan semuanya sehat. Amin. Anak-anak sekalian, Bapak ingin bertanya, masih ingat pelajaran kita yang lewat? Masih. Tentang apa? Iman kepada malaikat. Iya, beriman kepada Malaikat. Bapak ingin bertanya dulu tentang pelajaran yang lewat. Iman kepada malaikat. Malaikat yang wajib kita ketahui ada berapa, Tuku Naila? Ada 10. Apa? Coba sebutkan siapa aja itu nama malaikat. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik. Iya, masih ingat jauh sebenarnya. Satu lagi ingin Bapak tanya. Ali Muhtar, malaikat itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari apa? Nur atau cahaya? Bagus, ingatannya masih ingat ya. Bukan dari tanah ya, tapi dari cahaya atau cahaya. Hari ini kita akan mempelajari materi yang baru, yaitu berbusana muslim dan muslimah merupakan cermin kepribadian dan keindahan diri. Nah, anak-anak sekalian, Bapak mengharapkan kalian dalam mempelajari materi pokok ini, yaitu kompetensi dasar yang harus kalian capai adalah yang pertama, Bapak mengharapkan kalian bisa terbiasa berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Kemudian yang kedua, menunjukkan perilaku berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Dan yang ketiga, kalian bisa menganalisis ketentuan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Nah, itu kompetensi dasar yang harus kalian capai. Bapak mengharapkan kalian harus bisa mencapai kompetensi dasar ini. Kemudian selanjutnya, apa tujuan daripada pembelajaran kita? Tujuannya, nah ini. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat terbiasa berpakaian sesuai dengan syariat Islam, baik di sekolah maupun di rumah, apalagi di lingkungan masyarakat. Kemudian setelah itu tujuan pembelajarannya kalian bisa menunjukkan perilaku. Ya, kalian sudah berpakaian muslim dan muslimah, perilakunya harus baik, bisa menunjukkan perilaku yang mulia setelah berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Kemudian yang ketiga, tujuannya juga menganalisis ketentuan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Maksudnya, kalian tahu dalil-dalilnya itu di Al-Quran, surah apa, ayat berapa. Jadi kalian harus bisa menganalisis ketentuan atau dalil-dalil berpakaian sesuai dengan syariat Islam, baik sesuai Al-Quran maupun hadis. Paham ya? Baik anak-anak, Bapak ingin bertanya, apakah kalian di rumah sudah memakai pakaian sesuai dengan syariat Islam, berbusana muslim dan muslimah?
Eh, sana dulu perempuan ini samping sini. Ada. Kau di rumah pergi kemana-mana pakai jilbab? Pakai. Jadi Pak Jri, kau keluar rumah pakai celana pendek apa celana panjang? Kadang celana pendek, kadang enggak celana panjang. Sama. Nah, ini merupakan perilaku yang harus dirubah ya. Sebagai seorang muslim, apalagi seorang perempuan wajib menutup aurat ya kemanapun pergi. Kalau perempuan seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kalau laki-laki yang harus ditutup auratnya adalah dari pusat sampai lutut, bukan pusat dan lutut ya, dari pusat sampai lutut. Itu yang wajib ditutup. Makanya laki-laki jangan memakai celana pendek kalau keluar rumah. Paham ya? Paham. Anak-anak sekalian, memakai busana dan muslimah merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim dan muslimah. Nah, di mana kewajiban ini tertera? Dalam Al-Quran, Allah SWT banyak menjelaskan. Salah satunya dalam surah Al-Ahzab ayat 59. Coba buka bukunya anak halaman 7, halaman 25. Yang buka. Coba dibaca surah Al-Ahzab ayat 59. Si Ali Muhtar ya, Ali Muhtar coba baca. Yang lain dengarkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل إن إلا أزواجك وبنات Fitri coba baca artinya. Artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah Dari kedua ayat yang sudah dibacakan temanmu tadi, kira-kira ada yang mau bertanya? Saya Pak Ya, siapa namanya? Pina. Pina ya. Pina, ada yang mau ditanya apa? Ada Pak. Kita menutup aurat kepada siapa-siapa saja. Ya, pertanyaan yang bagus. Nah, anak-anak, kita wajib menutup aurat kecuali boleh dilihat oleh muhrim kita. Siapa muhrim kita yang boleh melihat aurat kita? Yaitu tertera dalam surah An-Nur ayat 31. Yang pertama siapa di situ? Suami. Ya, kepada yang perempuan suami. Saat ini belum ada suamimu. Nanti kalau sudah menikah, suamimu boleh melihat auratmu. Yang laki-laki, istrimu boleh melihat aurat. Itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua selanjutnya siapa? Ayah. Terus ibu. Ayah suami itu mertua. Kemudian anak kita. Siapa lagi? Putra saudara laki-laki. Putra saudara laki-laki kemanaan kita. Nah, itu tertera dalam surah An-Nur ayat 31. Nah, di situ semua tertera muhrim kita. Itu yang boleh melihat aurat kita. Paham? Baik. Nah, dalam kegiatan pembelajaran ini Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Jadi setiap kelompok nanti bisa mempresentasikan, kemudian mendiskusikan apa-apa yang akan Bapak tampilkan berupa video maupun materi pembelajaran yang akan disampaikan ya kepada kalian supaya dapat membaginya. Coba ini jadi kelompok 1.
bukunya mulai halaman 25 tadi dan seterusnya. Selanjutnya Bapak akan menampilkan video ya. Saya harap kalian bisa menyimaknya. Setelah itu nanti kalian mendiskusikan, membuat presentasi dan kesimpulan. Ya. Selanjutnya coba perhatikan video yang Bapak tampilkan. Bermaaf kepada adik ibu yang tercinta yang ada di rumah. Mungkin engkau adalah tertolong anak putri yang soleh. Hanya kurangnya satu mungkin. Engkau belum menutup aurat. Dari mimbar mulia, memohon kepada Allah. Semoga Allah muliakan dirimu, wahai adik, wahai anak. Muliakan dirimu. Suatu ketika engkau dengan sukarela akan menutup aurat. Dan Allah akan muliakan. Baik anak-anak, bagaimana, sudah siap diskusinya? Sudah. Untuk kelompok 1 coba kalian diskusikan, kemudian simpulkan, presentasikan supaya teman-temanmu yang lain bisa memahami apa yang kalian bahas tadi. Coba kelompok 1. Siapa yang mempresentasikan? Iya. Saya akan mempresentasikan apa yang telah kami diskusikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nur ayat 31 untuk Baik anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, selanjutnya dalam mempelajari materi ini, berbusana muslim dan muslimah ini, kalian Bapak harapkan bisa menampilkan perilaku-perilaku mulia. Yang pertama yaitu di halaman 30, kalian bisa menampilkan perilaku sopan dan santun, ramah tamah. Ya, sudah memakai busana muslimah, tentunya kalian punya perilaku yang ramah tamah, tidak sombong. Ya. Kemudian yang kedua, jujur dan amanah. Jujur, tidak pembohong. Orang yang memakai busana muslimah bagus pakaiannya menutup aurat, tentunya tidak pembohong, harus jujur dan amanah. Yang ketiga, gemar beribadah. Jangan pula jilbabnya dalam tapi pernah sholat subuh. Ya, rajin beribadah, puasa Senin Kamis juga sunat, sholat apalagi sholat wajib 5 waktu ya. Kemudian gemar menolong sesama, peduli dengan temannya, yang kesusahan dibantu. Jangan egois, mementingkan diri sendiri, harus menolong sesama. Apalagi di luar sana ada orang yang membutuhkan pertolongan, membantu. Yang kelima, menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Ini mengajak orang ke yang baik. Khususnya kepada kalian seorang siswa, jika ada teman kalian yang ingin cabut, jangan, dilarang. Ya, ajak ke hal yang baik. Ayo belajar. Ya, itu menjalankan amar ma'ruf. Nah, anak-anak sekalian, Bapak ingin menugaskan kalian untuk menyelesaikan halaman berapa tadi? 32. Di situ ada refleksi. Kemudian selanjutnya kalian bisa menyelesaikan LKPD yang Bapak berikan. Semoga bisa diselesaikan. Dan selanjutnya Bapak menugaskan kalian untuk bisa nanti berfoto selfie ya. Berfoto selfie masing-masing memakai busana dan muslimah terbaik kalian. Dibawa ke sekolah, kemudian nanti kita tempel di dinding. Ya, itu tugas yang Bapak berikan kepada kalian. Paham ya? Semua kelompok sudah mempresentasikan
dari hasil pembahasan kalian mendiskusikan materi pembelajaran berbusana muslim dan muslimah. Untuk kelompok yang terbaik tadi sudah melaksanakan presentasinya dengan baik di hadapan kita bersama, yaitu kelompok yang lewat kelompok 3. Sekarang yang terbaik menurut penilaian Bapak adalah kelompok 2. Ya, kelompok 2. Kelompok 1 dan kelompok 3 ke depan supaya bisa meningkatkannya, bisa lebih bersemangat dalam mendiskusikan maupun mempresentasikan pembelajarannya untuk di hari yang akan datang. Terima kasih. Demikian pelajaran kita hari ini anak-anak, mudah-mudahan kalian bisa memahami, kalian bisa menyelesaikan tugas-tugas yang Bapak berikan tadi. Selanjutnya kepada kalian Bapak harapkan bisa menampilkan perilaku baik di perilaku mulia baik di sekolah, di rumah maupun di lingkungan masyarakat. Demikian. Jika ada perkataan Bapak yang tidak berkenan, ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kita banyak mohon ampun, dengan banyak-banyak beristighfar. Astagfirullahaladzim. Kemudian pada kalian supaya bisa kembali kepada tempatnya semula, kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca doa kepada ketua kelas supaya bisa dapat memimpinnya. Teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Alhamdulillah.